Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami cintai karena Allah ya, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini yaitu pada maaf nih tanggalnya belum saya ganti ya. Pada hari ini kita sudah masuk pada bulan suci ya, bulan Dzulqa'dah. Ke depan adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat-sangat mulia karena amalan di bulan Dzulhijjah pada 10 hari pertamanya itu berada di level di atas jihad, di bawah syahid ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk banyak beramal tentunya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di bulan-bulan suci ini ya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk bertolabul ilmi, sharing bersama dalam rangka untuk mengislah diri kita menjadi bisa lebih baik dari hari ke hari, dan semoga kita bisa meraih semuanya derajat husnul khotimah ketika kita menghadap Allah nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, ini mohon maaf ya, ini laptop saya sedang di-off-name, sudah agak lama ini, nggak tahu errornya agak serius sepertinya. Ini pakai perangkat lama, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Untuk kali ini kita akan diskusi bersama ya, karena di sini banyak ibu-ibu pakar yang insya Allah juga wawasannya jauh lebih banyak. Jadi sifatnya kajian ini adalah sharing bersama, saling memberi dan menerima. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita bersama bahwa kebersamaan kita ini betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa jadikan sarana ini untuk meraih surganya kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah sampaikan sesi pertama di pembahasan sholat-sholat sunnah ya, tapi baru sekilas saja secara global. Untuk sesi kedua ini kita bisa lebih detail lagi untuk kita sampaikan. Dan untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas dua jenis sholat sunnah, yaitu sholat rawatib dan sholat duha ya, sholat rawatib dan sholat duha. Sebelumnya mari kita merenungkan ya apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini hadisnya hadis qudsi. Jadi meskipun hadis tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu adalah al-mu'minun, al-muttaqun, al-muqtadun Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tauladan dalam kesehariannya dia. Dan kemudian salah satu cirinya mereka diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemampuan kejadian di luar batas kemampuan manusia rata-rata ya. Karena kesolihannya, karena ketakwaannya, dan karena begitu setianya mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Siapa saja yang memusuhi wali-wali Allah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk memerangi mereka ya. Kemudian Allah menyampaikan dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Semua bentuk taqarrub, amal perbuatan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah
melebihi amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita. Ini yang harus menjadi perhatian kita nih. Jadi yang sifatnya wajib itu harus diprioritaskan. Karena tidak ada yang lebih disukai oleh Allah melebihi hal yang diwajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tapi Masya Allahnya, ternyata ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini juga menjadi salah satu ciri para wali Allah, senantiasa menambahkan amal-amal yang wajib itu dengan amal-amal yang sunnah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah akan mencintainya. Aku mencintainya. Dan kata Allah pengaruh ya atau dahsyatnya cinta Allah itu pengaruhnya wa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'uhu. Aku akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk bekerja, untuk beraktivitas. Warijlahul lati yamshi biha. Aku akan menjadi kedua kaki yang digunakan untuk melangkah atau berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Dan orang-orang seperti ini ya yang memprioritaskan betul perkara-perkara wajib dan juga menambahkan ya perkara-perkara sunnah ya sebagai salah satu tanda keseharian para wali-wali Allah. Itu jika mereka meminta kepadaku la'u'tiyannahu. Di sini Allah bersumpah akan benar-benar memberikannya. Wala ini sta'adani la'u'idannahu. Begitu juga apabila mereka meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Ini dahsyatnya cinta Allah yang diperoleh oleh para wali, ya juga hamba wali ini karena nggak terlihat ya Bu ya. Allah yang mengetahuinya, akan terlihat dari apabila seseorang diberikan sesuatu kemampuan di luar rata-rata manusia biasa, tapi intinya dia menjaga hal-hal yang diwajibkan dalam syariat, juga ditambahkan hal-hal yang disunahkan. Kalau orang memiliki kemampuan di luar batas manusia biasa, tapi tidak nampak sedikit pun bagaimana dia menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim, apalagi yang disunahkan, jelas itu adalah sihir. Ya, jelas itu adalah sihir yang menggunakan bantuan dari dunia gaib. Ya, bisa nanti dibaca dalam surat Al-Jin, ya. Jin sendiri yang mengungkapkan fakta-fakta, ya, pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh para jin bahwa di antara manusia rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Ya, yang meminta perlindungan kepada para jin, tentunya jin yang sesat, ya, sehingga kesesatannya itu nampak udah jin sesat diikuti, ya, mengikuti orang sesat gitu ya, mengikuti makhluk yang sesat itu sesatnya namanya kalau dalam bahasa usul fikih murakkab gitu ya, bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan taqarrub kepadanya dengan hal-hal yang wajib dan sunnah itu Allah akan senantiasa membersamainya, menjadi maksud daripada menjadi telinga, penglihatan, tangan dan kaki itu Allah akan menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah, dan Allah akan selalu ada sebagaimana hadis Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu ya, ifadillah yafadka ifadillah tajidhu amamaka. Menjaga Allah itu dengan cara menjaga syariatnya. Ya, ini bisa kita kita contohkan ya, apa yang terjadi pada Asma binti Abi Bakrin, apa yang terjadi pada Maryam. Maryam itu kan bukan seorang nabi. Kalau kejadian luar biasa pada seorang nabi itu disebut dengan mukjizat. Kalau Maryam bukan seorang nabi, dia ketika bermunajat di mihrab selalu mendapati makanan bukan pada musimnya, ya. Itu tanda dia adalah waliullah, ya. Kemudian Asma binti Abi Bakar ya, hamil 8 bulan, hari ke-9 bulan ya.
itu bisa mengantar makanan ke Gua Thur. Saya kira ibu-ibu sekalian yang sudah pernah berziarah di sana tahu ya. Itu kan jalannya sudah banyak diperbaiki, sudah diaspal, bisnya sudah parkirnya di atas gitu ya. Coba kita bayangkan dulu, hamil 9 bulan naik setinggi itu ya. Seperti apa? Bahkan Asma ini bukan hanya ke Gua Thur mengirim logistik pada ayah dan juga Nabi, tapi juga ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah, tapi juga berhijrah menempuh jarak 500-an kilometer. Ini kalau bukan orang yang dibersamai Allah itu tidak akan berhasil ya Bu ya, tidak akan mampu. Hamil 9 bulan suruh jalan 5 kilo aja udah gimana ya, ini 500-an kilo kan jarak Mekah ke Madinah itu. Nah itu ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah ibu-ibu sekalian, disinilah kenapa selain daripada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ya untuk meraih cinta Allah yang pengaruhnya sangat dahsyat tadi, karena mendapatkan ma'iyatullah, diantaranya kita dianjurkan ya untuk memperhatikan juga hal-hal yang sunnah. Kenapa? Karena kita semua mengakui atau tidak, sadar atau tidak, itu belum pernah mampu melaksanakan hal-hal yang wajib itu secara sempurna. Laras mboten? Salat duhur 4 rakaat, berapa waktu? Misalnya 10 menit ya, berapa menit kita bisa fokus dan khusyuk? Saya juga belum pernah ya mengalami atau mampu melaksanakan sholat khusyuk meskipun 1 kali saja full 100% itu ya. Sangat-sangat sulit sekali. Padahal kita semua tahu dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama kali nanti dihisab itu adalah sholat kita, sholat wajib kita. Dan Allah menyampaikan kepada para malaikat yang menjadi saksi atas amalan kita itu, ya kalau misalnya yang wajib beres, semuanya sempurna, tidak masalah. Tapi ketika tidak, ternyata malaikat diperintahkan untuk memeriksa bagaimana, apakah dia punya cadangan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah gitu, yang itu bisa menyempurnakan amalan wajibnya. Jadi meskipun sifatnya sunnah, yang apabila kalau tidak kita lakukan sebenarnya tidak masalah, tapi ini sangat kita butuhkan, ya kita butuhkan untuk menyempurnakan amal wajib kita. Seperti itu. Nah, di antaranya di sini ada beberapa sholat sunnah yang akan kita bahas di sini saat ini adalah sholat rawatib dan sholat duha, gitu ya. Ya, tentunya kita semua tahu, dinamakan rawatib, ya. Rotabah rawatib itu yang mengikuti atau yang sebelum dan sesudah ya, sesudah dan sebelum sholat wajib, ya, mengikuti, baik itu sebelum atau sesudahnya. Nah, kadang-kadang sholat rawatib ini disebut dengan sholat qobliyah jika itu kita laksanakan sebelum sholat wajib, atau ba'diyah jika kita laksanakan sesudah sholat wajib atau sholat fardu. Ya, untuk masyru'iyahnya, ya disyariatkannya, ditetapkannya sholat rawatib ini sebagai sholat sunnah yang dianjurkan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man shalla ithnataya asyrata raka'atan fi yaumin, siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam 1 hari, banallahu lahu biha baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ya, apa saja itu? Arba'a raka'atin qabla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da dzuhri. 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini qabla al-'asri. 2 rakaat sebelum asar. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini qabla subahi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjaga betul apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah melakukan, kemudian sahabat ini juga menjaganya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apa? Arba'a raka'atin qabla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur, sama seperti di riwayat pertama tadi, nggih. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya juga sama.
Wa raka'ataini ba'dal maghrib, sama 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. Ini yang tidak sama ya. 2 rakaat sesudah isya. Wa haddatsani Hafsah bi raka'ataini qablal fajri. Kemudian Hafsah ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan keterangan kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini, bahwa Rasulullah selain itu juga sholat 2 rakaat sebelum fajar. Nah, dari 2 hadis tersebut, ibu-ibu, bisa kita simpulkan ya, sholat rawatib itu ada 12 rakaat, tapi ada perbedaan di sini antara riwayat pertama dan kedua tadi. Dan dalam kaidah usul fikih, ketika ada perbedaan riwayat ataukah ayat gitu ya, yang paling harus kita lakukan pertama kali adalah al-jam'u bainahuma. Ya, memakai keduanya dengan memaknainya sebagai variasi pilihan. Jadi ikhtilaf dalam agama itu maknanya bukan ikhtilafu ta'arud, ikhtilaf yang menyebabkan kita tajadul ya, berjidal, berdebat sampai bermusuhan. Itu tidak, ikhtilafu tanawu'. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu sifatnya adalah variatif, ibu-ibu ya, variasi. Karena kalau tidak ada perbedaan-perbedaan atau pilihan-pilihan alternatif lain, itu sangat sulit bagi kita. Justru menyulitkan kita begitu ya. Seperti itu. Tapi ada kaidah-kaidah tentunya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Kalau perbedaan itu dalam masalah usul ya, asas-asas agama itu tidak diperkenankan. Ya, itu tidak boleh. Ya, misalnya dalam masalah tauhid, rukun Islam kita tidak boleh berbeda. Tapi kalau dalam umur fikih ya, perkara-perkara fikih, ya cabang-cabang dari akidah agama kita itu kita diperbolehkan berbeda selama kita memiliki hujjah tentang itu ya. Tentunya untuk di zaman now kita tidak boleh berijtihad sendiri, tapi kita harus kembali kepada pendapat ulama ya, menjadikan pendapat ulama para salafus saleh itu sebagai rujukan dari apa yang kita lakukan begitu. Karena hampir semua kita untuk di zaman sekarang itu tidak ada yang bisa memenuhi kategori seorang mujtahid. Kalau mufti ya yang memberi fatwa itu sebenarnya menyimpulkan pendapat-pendapat ulama, kemudian menyimpulkannya dan menyampaikan kepada khalayak umum begitu ya. Ini kita bisa simpulkan ya, ada 4 rakaat sebelum duhur ya. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Jadi fleksibel ibu, kalau misalnya kita nggak bisa 2 rakaat sebelum asar, kita bisa ganti dengan 2 rakaat setelah isya begitu ya. Kemudian kita urutkan ya, 4 rakaat sebelum duhur ya, 2 rakaat sesudah duhur, ya, 2 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat setelah isya. Ini opsional, jadi bisa diganti gitu ya, pilihan. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini macam-macam sholat rawatib yang kita simpulkan dari 2 riwayat tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, rawatib zuhur. Ya. Rawatib zuhur itu ada beberapa tadi ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini ada keutamaannya ibu-ibu ya, keutamaannya luar biasa di sini. Karena kita itu biasanya kesulitan ya, saya sendiri juga kadang merasa kesulitan untuk menunaikan ya. Sesuatu itu sesuatu yang sulit itu rewardnya yang besar gitu ya. Jadi inna adumal jaza bi adumil bala gitu. Balasan itu pasti sepadan dengan pengorbanan yang kita lakukan ya. Itu sesuai gitu ya. Maka ketika suatu hal itu tentunya memiliki tantangan yang lebih ya, di mana waktu zuhur ini kita masih berada di tengah-tengah aktivitas kita gitu ya, maka reward yang Allah berikan itu cukup besar gitu ya. Di antaranya pertama disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha. Jadi ada variasi lain ya, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya. Siapapun yang menjaganya, artinya menjaga di sini bisa melaksanakan secara kontinu.
Ya. Haramallahu 'alan nar. Ya, Allah mengharamkan dirinya untuk disentuh api neraka. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan arba'u raka'atin qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum duhur itu ya'dilna bi sholatis sahar. Bisa setara dengan sholat malam. Ya, setara dengan sholat malam. Jadi ini bisa menjadi alternatif pengganti ibu-ibu ya, barangkali di malam hari waktu dingin-dingin kayak gini ya, kita sulit banget terbangun. Nah, kita bisa mengambil keutamaan dari sholat siangnya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhurnya, begitu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau itu tidak bisa bangun malam karena sakit atau saking lelahnya, itu beliau menggantinya di waktu duha, gitu ya. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasai ini hampir sama dengan makna dari hadis pertama tadi ya. Man roka arba rakaatin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha ramallahu azza wa jalla lahmahu 'alan nar. Lebih spesifik lagi. Jadi dagingnya ya, tubuhnya itu enggak akan tersentuh dengan api neraka. Ya, Allah mengharamkan neraka untuk dirinya, betul-betul ya. Nah, ibu-ibu yang mungkin kadang kita belum tahu ya, bahwa ketika kita sudah continue ya melaksanakan sholat sunnah ini sebelum duhur atau sesudahnya ini, di mana kita berada dalam kondisi yang terhimpit ya, atau mungkin kondisi kita terpaksa harus meninggalkannya, itu kita bisa mengkodoknya, gitu ya. Itu kita bisa mengkodoknya bahkan di waktu-waktu yang kita semua tahu itu dilarang kita sholat, gitu ya. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim di sini ya. Ya binta Abi Umayyah sa'alti 'anir rak'ataini ba'dal asri. Jadi putri daripada Abu Umayyah ini bertanya kepada Rasulullah, kan nggak ada sholat setelah asar gitu ya, tapi kok Rasulullah melakukan gitu. Nah, ini apa ini? Katanya la sholata ba'dal asri hatta taghriba syamsu. Kok Rasulullah sholat ba'da sholat asar gitu ya. Maka Rasulullah memberikan penjelasan dari hadis beliau ini ya. Innahu atana nasun min abdil qais bil islami min qaumihi. Jadi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar disibukkan ya dengan beberapa orang yang datang dari Bani Qais, Bani Abdillah Qais ya, untuk masuk Islam. Ya. Ba'da sholat zuhur begitu ya. Fasyagiluni anir raka'ataini ba'da zuhri. Sampai-sampai karena kerumunan tersebut, ramainya orang yang akan masuk Islam, itu beliau tersibukkan dengan itu sehingga tidak sempat melaksanakan 2 rakaat ba'da zuhur. Fahuma hatani. Jadi yang beliau lakukan 2 rakaat sesudah sholat asar itu sebagai ganti. Beliau mengkodok dari 2 rakaat ba'da zuhur yang senantiasa beliau lakukan. Ya, itu ibu-ibu ya. Jadi ini asal kita sudah continue ya, sudah menjaga gitu kan, karena kita pengen keutamaannya tadi, ya kita diberikan kesempatan untuk mengkodoknya. Kemudian yang kedua rawatib asar, ya. Nah, ini masing-masing ada keutamaan dari rawatib ini ya. Untuk asar sendiri, rawatib asar ya. Ini sebelum asar ya, karena setelah sholat asar tidak diperkenankan kita untuk melaksanakan sholat sunnah ataupun menguburkan jenazah kita ya. Itu di antara keutamaannya, pertama beliau sabdakan di sini dari Ibnu Umar ya, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, dari tafsir hadis ini mengandung 2 makna. Yang dimaksud 4 rakaat sebelum asar itu adalah 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sebelum asar itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa 4 rakaat ini benar-benar dilakukan sebelum sholat asar. Kok beda-beda riwayatnya gitu ya? Tadi 2, ini 4 ya tadi.
Ini namanya ikhtilafut tanawwu. Jadi variatif, ya variasinya opsional, ya, menjadi alternatif kita. Kalau nggak bisa 2, bisa 4, nggak bisa 4, bisa 2, itu pilihan, tidak perlu diperdebatkan. Karena tadi memang dalam kaidah usul fikih, dalam beristinbat atau menyimpulkan sebuah dalil, jika terjadi perbedaan itu harus dikumpulkan dulu. Ya, bisa dipakai ini nggak bisa itu gitu ya. Baru kemudian kalau nggak bisa, kita ada istilah nasikh wan mansuh, dilihat yang mana dulu dikeluarkan oleh Rasulullah ya, dan yang mana terakhir itu bisa menjadi penghapus dari yang pertama ya. Atau kalau misalnya tidak bisa, baru tarjih, Ibu. Jadi tarjih itu terakhir, yang mana yang lebih kuat itu terakhir ya. Itu jika benar-benar nggak bisa dipersatukan, baru ya. Jadi tarjih itu yang paling belakang, sikap yang ketiga ketika kita menghadapi atau menemukan dalil-dalil yang kontradiktif seperti itu ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di sini, hampir sama seperti rawatib duhur tadi ya, man shalla qabla al-asri arba'an harramahullahu 'alan nar. Ya, siapa yang melaksanakan sholat sebelum asar itu 4 rakaat tadi ya, bisa 2 setelah zuhurnya, 2 sebelum asarnya, itu Allah mengharamkan baginya api neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Ali, beliau juga continue menjaga sholat ini, Ibu ya. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusolli qabla al-asri rakaatain. Jadi beliau menjaga betul sholat rawatib 2 rakaat sebelum sholat asar. Sama seperti sholat rawatib duhur tadi, Ibu-ibu, bahwa sholat rawatib qoblal asar ini pun bisa diqodok jika terlewat. Dan dengan catatan kita termasuk yang sudah menjaganya, gitu ya, yang sudah berusaha continue, gitu ya. Masalahnya orang dikit-dikit, terutama sebelum subuh itu kan fadilahnya besar, tapi setiap hari dikodok gitu ya, karena kesiangan bangunnya nggak bisa gitu ya. Itu berarti dia tidak menjaganya. Nah di sini diriwayatkan ya dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ketika beliau ditanya tentang 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah setelah sholat asar. Ya tadi kan yang tadi setelah sholat asar pernah Rasulullah sholat sebagai pengganti ba'da zuhur. Ya, dan ini Rasulullah kok habis asar sholat lagi, ya kan? Ayusallihima qoblal asri. Sebenarnya itu sebagai ganti dari 2 rakaat yang beliau senantiasa lakukan sebelum sholat asar. Summa innahu syughila anhuma, tapi karena suatu kesibukan yang harus beliau tunaikan, ya, au nusiyahuma fasallahuma ba'dal asri, sehingga beliau bisa terlupakan, ya, tercecer ini. Beliau lakukan setelah sholat asar. Summa asbatahuma. Nah, jadi beliau melakukannya setelah sholat asar dan itu dilakukan secara konsisten. Kenapa? Karena Rasulullah itu karena idza sholat sholatan asbataha. Beliau tuh setiap melakukan sesuatu itu berusaha untuk konsisten ya Ibu-ibu ya. Dan kita semua tahu ya ketika beliau ditanya tentang ayyul a'malil afdal adwamuha wa in qalla. Apa sih amal yang paling utama? Yaitu yang bisa dilakukan secara konsisten ya, terus menerus ya, meskipun itu sedikit begitu nggih. Ini juga dikuatkan dengan hadis riwayat An-Nasa'i nggih, bahwa beliau melakukan 2 rakaat sebelum sholat asar, tapi karena suatu kesibukan beliau lakukan sesudahnya. Saya skip dulu nggih, ada adzan. Zeus.
Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu ya. Yang berikutnya adalah rawatib maghrib ya. Nah, untuk keutamaan rawatib maghrib ini juga disampaikan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini ba'dal maghrib." Ya, jadi siapa yang melaksanakan 2 rakaat sesudah maghrib, yakni qabla an yatakallam, diupayakan belum ngobrol dulu. Ya, sebelum ngobrol gitu ya. Jadi ba'da maghrib sebelum ngobrol, rufi'at sholatuhu fi illiyin, ya, maka Allah akan mengangkat ya pahala dari sholat tersebut di tempat yang tinggi. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Rasulullah menunaikan sholat ba'dal maghrib dan juga sholat-sholat rawatib ini sebenarnya di rumah beliau, Ibu-ibu ya, terkhusus pada sholat maghrib ada beliau khususkan ya. Di sini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Umar ya, ia berkata, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi." Bahwa Ibnu Umar pernah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah maghrib itu di rumah beliau. Wa kana la yusalli ba'dal jum'ati syai'an hatta yadkhula baitahu. Setelah beliau menunaikan sholat Jumat, seperti sekarang pun ya, beliau tidak melaksanakan sholat sunnah sesudahnya, kecuali setelah sampai di rumah. Fayusolli fihi rakaatain. Baru kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini bisa disampaikan oleh ibu-ibu kepada para suami ya, atau keluarga dan anggota keluarga yang laki-laki setelah sholat Jumat itu, kalau memungkinkan itu sholat rawatibnya itu di rumah ya, rawatib ba'dal jum'ah gitu ya. Nah, ini kenapa secara khusus, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum ya. Lakukanlah sholat 2 rakaat ini, yaitu ba'da maghrib ini, di rumah kalian. Kenapa? Di subhati ba'dal maghrib, sebagai salah satu wirid sesudah sholat maghrib. Ya, wirid itu amalan yang kita upayakan untuk bisa kita lakukan secara rutin. Begitu. Kemudian yang keempat adalah rawatib isya. Ya, untuk keutamaannya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal isya al-akhirah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesudah melaksanakan sholat isya, yaitu sholat yang terakhir sebelum tidur nggih. Ini shalla raka'ataini. Beliau melaksanakan sholat 2 rakaat yatajawwazu fihima ya, dan beliau melakukannya lebih panjang. Nah, ini ya, ini sebagai bekal untuk tidur kita begitu ya. Nah, ini diperkuat juga dalam hadis riwayat Bukhari, disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab ya, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi rakaataini qabla dhuhri, rakaataini ba'da dhuhri, dan terakhir adalah wal isya'u wa fi baitihi. Semuanya beliau lakukan itu di rumah beliau. Jadi sebagaimana kemarin kita sampaikan di sesi pertama bahwa sesungguhnya semua sholat itu lebih utama dilakukan di rumah ya ibu-ibu ya, kecuali sholat fardu bagi laki-laki ya. Nih, kalau laki-laki sholat fardunya di rumah itu nanti bukan laki-laki solih, tapi jadinya solihah ya, jadinya solihah gitu ya. Kemudian yang kelima adalah sholat fajar. Ya, sholat fajar ini merupakan sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh ya. Jadi qobliyah subuh, qoblas subuh. Nah, untuk masyru'iyahnya disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim,
anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza sakatal muadzin minal adzan li sholatis subhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu azan itu dihentikan oleh muadzin selesai gitu ya sebelum sholat subuh, wa bada as-subhu raka'atain. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau melaksanakan 2 rakaat sholat khafifatain. Yang ringan saja ibu-ibu ya. Karena memang kenapa ringan? Nah ini bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu sudah qiyamul lail dari sepanjang isya sampai sebelum subuh begitu ya. Jadi qabla fajarnya, sebelum sholat subuhnya itu ringan saja sholatnya. Qabla an tuqamas sholat, sebelum terdengar iqomat untuk sholat. Seperti itu ya. Nah, Rasulullah juga sangat menjaga daripada 2 rakaat sholat qabla subuh ini, sampai-sampai para ulama menyampaikan bahwa 2 rakaat sholat subuh dan juga sholat witir itu derajatnya berada di bawah sholat fardu, di atas sholat sunnah muakkad, atau sering disebut dengan asyaddut ta'akud, sangat-sangat dijaga oleh Rasulullah. Ya, buktinya meskipun sholat sunnah itu muakkad, ketika beliau safar atau perang itu bisa ada yang meninggalkannya. Tapi Rasulullah mau perang, mau safar ataupun apapun tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh ini, Bu. Jadi itulah yang menjadikan dasar para ulama menyimpulkan bahwa ini asyaddut ta'akud, sangat-sangat ditekankan. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadatan minhu ala raka'ataini qabla subhi. Jadi Rasulullah itu tidaklah menjaga sholat-sholat sunnah lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Gitu ya. Kemudian disebutkan juga ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila raka'ataini qabla al-fajri. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa aku tidak pernah melihat. Mohon maaf ini bisa dilihat Bu, Ibu. Baik. Nah ini apa? Mohon maaf ya, perlu diperbaiki nih terjemahnya. Maro'ai itu tidak pernah melihat ya, bukan mendengar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibandingkan daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Nah ini kenapa tadi ratingnya, levelnya itu berbeda gitu ya di atas sunnah muakkad, karena memang beliau Rasulullah itu menjaganya dengan cara yang berbeda begitu ya di sini. Dalam hadis riwayat Muslim juga disampaikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Jika waktunya itu sudah limit ya, agak kesiangan ya, maka dipersingkat ibu-ibu. Jadi bacaannya tidak memakai surat sesudah Fatihah. Cukup Fatihah saja itu tidak apa-apa ya. Tunggu ya. Keutamaannya apa saja sih? Gitu ya. Yang pertama, 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadisnya insya Allah sudah masyhur ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita menghayati hadis ini, kita itu semua kaya, Bu. Kekayaan kita itu nggak muat. Ya, dengan melaksanakan 2 rakaat sholat fajar saja itu seakan kita memiliki dunia dan semua isinya loh ya. Ya, jadi kaya banget, dan kaya bagi seorang mukmin itu tidak dilihat dari harta, tapi khairul ghina ghina nafsi. Bagaimana dia itu kaya hati ya. Kaya hati itu salah satu efek dari ibadah yang baik itu diberikan ketenangan, tidak mudah kemrungsung ya, menyelesaikan masalah dengan bijak. Itu efek daripada nikmatnya ibadah yang Allah balaskan kepada mereka-mereka yang berusaha ikhlas lillahi ta'ala begitu ya. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sholat fajar ini merupakan sesuatu amalan yang lebih dicintai oleh Rasulullah dari dunia dan seisinya. Maka kenapa tadi beliau sangat bersemangat ya, beliau selalu menjaganya gitu, karena beliau lebih daripada memiliki dunia
itu lebih memilih untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar. Ya, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ya, 2 rakaat itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Itu ya, keutamaan dari sholat sunnah fajar. Jadi kalau misalnya kita belum mampu 12 rakaat tadi ibu-ibu, kita bisa memprioritaskan mana yang bisa kita lakukan ya, dan itu memiliki keutamaan lebih besar begitu ya. Ini. Waktu pelaksanaannya bagaimana? Karena saya sering sekali mendapatkan pertanyaan gitu ya. Sebenarnya sholat fajar itu sebelum adzan atau sesudah adzan gitu ya. Padahal kalau kita kaji hadis-hadisnya sangat jelas, tapi mungkin kadang-kadang di antara kita ada yang mengikuti kajian itu tidak sempurna, sehingga bisa salah memahaminya. Dari sisi waktu sendiri ibu-ibu, namanya waktu fajar, infajaro itu mulai terang. Jadi kalau sebelum fajar itu menyingsing berarti masih gelap. Gelap itu tandanya malam. Jadi kalau sholat sebelum adzan subuh itu masuknya qiyamul lail. Apakah itu witir atau hajat. Qiyamul lail itu sholat yang umum ibu-ibu ya. Jadi kita belum bahas ini ya. Qiyamul lail itu ada banyak macamnya. Sholat di malam hari. Kalau dilakukan sebelum tidur, para ulama lebih cenderung menamakannya qiyamul lail. Kalau sesudah tidur bisa dinamakan sholat tahajud. Ya, itu pun macamnya banyak. Bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat witir dan yang lain sebagainya. Nah, untuk waktunya di sini ya. Itu sesudah adzan jelasnya ya, karena di sini dalam hadis riwayat Muslim disampaikan kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli rakaatil fajri ida sami'al adzan, setelah mendengar adzan, fayukhaffifuhuma, dan beliau meringankan 2 rakaat tersebut. Juga disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari juga yang lainnya di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla subhi. Beliau tidak pernah meninggalkan sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sebelum sholat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Kita kan nggak boleh sholat subuh itu sebelum adzan, karena apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Setiap sholat itu kan ada waktunya gitu. Ada waktunya. Jadi kalau belum masuk waktunya ya berarti tidak bisa dinamakan sholat tersebut gitu. Dan waktu subuh adalah ketika memang sudah adzan subuh gitu ya. Dan di sini ibu-ibu ada variasi bacaan nggih. Nah, biasanya yang dipilih nomor 1 ini. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah ya. Sebenarnya semua surat, semua ayat itu baik dibaca. Ya. Tapi ketika ada dalil yang mengkhususkannya untuk dibaca dalam aktivitas tertentu atau waktu-waktu tertentu, berarti itu lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan pada saat tersebut. Dan sebaliknya, apabila tidak ada ayat ataupun hadis yang mengkhususkannya untuk dibaca dalam jumlah tertentu pada waktu-waktu atau momen tertentu, kita tidak diperbolehkan untuk mengkhususkannya. Gitu, nggih. Jadi kalau kita mau punya wirid khusus, baca ini harus tahu ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka kita tidak diperkenankan. Dan kalau kita bahas dalam materi tauhid, mohon maaf nggih, itu nanti termasuk salah satu kategori bid'ah. Mengkhususkan jumlah, mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat, mengkhususkan perkataan atau bacaan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang salah satu syarat diterimanya ibadah kita itu ada 2. Ya, salah satunya adalah ittiba, al-ittiba, sesuai dengan tuntunan. Ya, yang pertama adalah ikhlas di sini. Nah, di sini ada riwayat khusus yang memang menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
saat melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh ini. Ya, yang pertama dalam hadis riwayat Muslim, ini yang paling mudah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Semua hafal nggih ini insyaallah ya. Dan ini Ibu dua surat ini luar biasa loh ya. Sepertinya ringan tapi maknanya sangat luar biasa. Karena dalam surat Al-Kafirun itu menunjukkan batasan al-wala dan al-barra kita dalam masalah tauhid. Ada batasan yang memang kita tidak boleh melampauinya dalam masalah akidah. Ya. Jadi agama Islam tidak sama dengan agama yang lain. Cara beribadah orang Islam tidak sama dengan cara beribadah dengan orang yang lain. Karena memang surat Al-Kafirun itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di latar belakangi adanya peristiwa saat orang-orang kafir Quraisy itu melobi Rasulullah ya. Menginginkan beliau satu hari ini beribadah dengan cara beliau menyembah berhala-berhala beliau, berhala-berhala mereka gitu ya. Kemudian hari lain mereka menyembah atau beribadah dengan ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang kan ada orang yang seperti itu gitu ya. Saking toleransinya, tapi toleransi ada tempatnya masing-masing, ada batasnya masing-masing. Dan dengan sangat jelas Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini bahwa tidak ada toleransi dalam masalah ibadah atau tauhid ya. Lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi ini batasan yang tidak boleh dilanggar ya, karena nun sewu ibu-ibu ya sekarang tidak sedikit ya bahkan statement ini keluar dari para tokoh begitu ya, bahwa kita boleh toleransi sampai pada batas mengikuti ritual-ritual atau ibadah-ibadah non-muslim. Ini tidak diperbolehkan ya. Sangat jelas contohnya di tafsir surat Al-Kafirun dan apa yang termuat dalam surat Al-Kafirun ini, bagaimana kronologi Allah menurunkannya gitu ya. Kemudian apalagi surat Al-Ikhlas ya, kita semua tahu ada salah seorang sahabat ya yang ketika memimpin sholat itu selalu di rakaat keduanya itu membaca surat Al-Ikhlas ibu-ibu ya. Nah ini cukup menggelitik yang lain gitu ya, bikin kepo gitu ya. Lalu datang kepada Rasul, kok ada sih setiap dia mimpin sholat tuh rakaat keduanya surat Al-Ikhlas gitu ya. Kenapa memang gitu ya? Rasulullah juga nggak tahu karena kan apa yang melatar belakangi atau memotivasi orang tersebut membaca kan nggak tahu. Tanyakan saja sama dia yang melakukan itu. Kemudian yang kepo ini bertanya ya kepada pelakunya, ternyata dia menjawab innaha sifatur rahman wa uhibbu an aqra'aha. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah. Allahus samad lam yalid wa lam yulad, Allahu ahad ya. Nah, di situ ahad, as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan sifat-sifat Allah dan aku sangat suka ketika membaca sifat-sifat Allah tersebut. Nah, ini kembali kepada Rasulullah menyampaikan berita tentang alasan si sahabat tadi membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat kedua dalam sholat. Kemudian beliau Rasulullah memberikan kabar gembira ibu-ibu ya. Akhbirhu, ya berikanlah kabar kepadanya annallaha yuhibbuhu. Dengan apa yang menjadikan dia termotivasi membaca surat Al-Ikhlas itu, Allah mencintainya. Wah ini kabar gembira buat kita juga ibu-ibu ya. Surat Al-Ikhlas itu kan pendek, gampang, gamping, apil gitu ya. Tapi kalau kita membacanya, jangan sekedar termotivasi karena pendek dan mudahnya. Tapi hayatilah, renungkanlah sifat-sifat Allah yang Allah sampaikan di dalam surat ini. Ya, sehingga tauhid kita itu benar-benar terjaga dengan baik. Begitu ya. Nanti ini kalau dikupas di tafsir meskipun hanya berapa ayat itu cukup panjang ya. Ini pilihan yang pertama ya. Untuk pilihan yang kedua ya, bacaan yang kedua di dalam sholat fajar itu dalam hadis riwayat Muslim disampaikan yang pertama itu adalah surat Al-Baqarah ayat 136 rakaat pertamanya. Yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 52. Nah, ini berdasarkan pada hadis riwayat Muslim,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri. Apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika melaksanakan 2 rakaat salat fajar ini? Fil ula minhuma, ya. Yang pertama dari kedua rakaat tersebut adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya. Itu ya, yaitu surat Al-Baqarah 138. Alati fil Baqarah. Wa fil akhirah minhuma, untuk rakaat keduanya dia membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun, yaitu surat Ali Imran ayat 52. Kemudian pilihan yang ketiga adalah kalau tadi kan Al-Baqarah 136 atau Ali Imran ayat 52. Nah, kalau ini pilihan yang ketiganya adalah sama, rakaat pertamanya Al-Baqarah ayat 136, untuk rakaat keduanya yang beda, yaitu Ali Imran ayat 64, bukan 52. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atil fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wallati fi Ali Imran ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Nah, ini ya yang dibaca beliau. Ibu-ibu pilih yang mana? Dari 3 pilihan ini? Kalau voting pasti yang pertama ya, yang paling banyak suaranya ya. Oke, monggo ini. Dan nanti silakan, kenapa sih Rasulullah memilih surat Al-Baqarah 136, surat Ali Imran ayat 52, surat Ali Imran ayat 64. Kalau penasaran bisa dikaji ya, apa makna dari ini semua. Oke. Dan tadi ya, 2 rakaat sholat fajar ini bisa diringankan bacaannya sampai tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ketika waktunya sudah mendesak, maka bisa tanpa membaca surat sesudah Al-Fatihah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli rakaatil fajri fayukhaffif, ya, meringankan. Hatta ini aku luhal qara'a fiha bi umil Quran, sampai-sampai para sahabat itu menduga baca Fatihah apa enggak ya? Kok cepet banget gitu ya. Singkat banget sampai seperti itu ya, saking singkatnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang sudah konsisten melaksanakannya sebagaimana rawatib-rawatib yang lain, ibu-ibu, terutama lagi rawatib fajar ini bisa dikodok juga. Man lam yusolli rakaatil fajri fal yusolli huma ba'dama tatlu'u syamsu. Ya, tapi caranya sholatnya setelah matahari terbit, nggih. Otomatis kan kalau dia kesiangan banget gitu ya, sudah kesiangan banget, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ya di perang Tabuk kalau nggak salah ya, beliau kesiangan karena saking lelahnya, bangun itu ketika sudah anget ya, ada sedikit sinar matahari, lantas langsung sholat subuh, kemudian beliau mengkodok sholat sunnah fajarnya itu sesudah matahari terbit ya ini. Namun bagi mereka yang ketinggalan sholat subuh ya di saat dia terbangun kapanpun itu sholat ya ibu-ibu ya. Karena ada orang yang bangun 5:30 ya udah sholat 5:30 gitu ya. Jam 6 ya udah sholat 5:30. Yang nggak boleh di waktu-waktu terlanang itu adalah tadi ya mengkodok jamaah. Nah seperti itu tidak diperbolehkan ya. Kalau sholat jenazah itu boleh dilakukan kapan saja nggih ibu-ibu nggih, sampai pun ba'da asar itu boleh dilakukan. Karena sholat jenazah itu termasuk sholat dengan sebab. Jadi ada 2 sholat yang tidak terlarang di waktu apapun, yaitu sholat jenazah dan sholat tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapan saja. Namun untuk sholat-sholat rawatib ini yang harus menjadi catatan, kalau kita berjamaah di masjid gitu ya, sudah terdengar iqomah, kita nggak boleh melakukan. Ya, harus langsung mengikuti sholat wajib yang didirikan saat itu. Gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Jika sudah terdengar iqomah, kita sampai di tempat sholat, kita tidak boleh atau tidak diperkenankan melaksanakan sholat kecuali yang didirikan saat itu, gitu ya. Ya ada yang pernah
sahabat itu saking tahu ya keutamaan dari sholat sunnah fajar itu tetap nyempetin gitu. Sudah iqomah tapi tetap aja melakukan sholat sunnah fajar ini ditegur oleh Rasulullah. Ya fulan, as-sholatul fajri arba'u rakaat gitu ya. Sholat subuh itu 4 rakaat gitu ya. Sampai seperti itu tegurannya. Kenapa? Karena sudah qomat untuk sholat subuh berjamaah kok kamu masih sholat 2 rakaat lagi, sholat sunnahnya gitu. Nah, ini berarti tidak diperkenankan. Kalau misalnya sudah menjaganya ya udah nanti bisa diqodho sesudahnya ya. Dan ibu-ibu yang kami muliakan, ada salah satu sunnah ya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh itu sendiri, yaitu berbaring sejenak. Tapi nggih ngapunten, ini bagi yang yakin ya tidak kebablasan gitu. Karena kan waktu subuh itu waktu yang cukup nyaman ya buat kita liar-liar gitu ya. Ntar takutnya udah berbaring bablas padahal belum sholat subuh ya keterusan gitu. Nah, kalau yang yakin ya silahkan ya. Terutama juga jangan di masjid tentunya ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sakatal muadzin bil ula min salatil fajri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muadzin itu sudah selesai adzan ya untuk sholat subuh, qama faraka raka'ataini khafifaini qabla salatil fajri. Beliau melaksanakan sholat 2 rakaat tadi ya qabla subuh. Ba'da an yastabina fajru ya. Nah, ini yang sering dikritiki oleh orang-orang Arab ya Ibu-ibu ya, bahwa di Indonesia ini waktu sholat subuhnya terlalu petang. Ya, karena di dalam beberapa hadis itu Rasulullah dikabarkan beliau melaksanakan sholat subuh itu sudah di fajar yang hampir menyingsing gitu ya, sudah terang gitu. Jadi bukan yang masih gelap. Nah, kalau orang-orang Arab datang ke Indonesia itu suka mengkritisi ya, di Indonesia ini terlalu pagi sholat subuhnya gitu ya. Kemudian summa ittaja ala syikil aiman, berbaring sejenak ya, miring ke kanan hatta ya'tiyahul muadzin lil iqamah, sambil menunggu iqamah ya ini. Dan semua lebih utama dilakukan di rumah nggih, tadi sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan sampaikan tentang sholat duha ya. Sholat duha. Sebelumnya mungkin sedikit kami sampaikan Ibu-ibu ya, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wah ini tidak saya cantumkan ya di surat Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi setiap manusia itu punya problem ya. Dan problem itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya Allah telah memberikan kuncinya masing-masing bahwa untuk bisa mendapatkan solusi dari problem yang kita hadapi itu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga kalau kita hayati setiap sholat sunnah itu semuanya menjadi alat kita untuk meminta pertolongan dari Allah. Misalnya kita bingung menentukan pilihan, ada sholat istikharah gitu kan. Kemudian kita mau punya hajat besar, ada sholat hajat ya. Kemudian kita banyak dosa menjadikan hidup kita tidak tenang, resah, ada sholat taubat gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Dan kadang-kadang di antara problem itu masalah finansial atau ekonomi ya. Nah, ini ada juga cara kita meminta tolong kepada Allah melalui sholat kita, di antaranya adalah sholat duha. Ya. Nah, adapun problem yang Allah berikan kepada manusia itu sangat variatif, guys, bagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, rasa khawatir, takut itu semuanya. Semua orang dari kecil, besar, laki, perempuan, miskin, kaya pasti diuji dengan itu. Maka disebutkan pertama, walju, ya, kelaparan, wanaksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, ada keluarga yang diambil oleh Allah, wasamarat, ya, gagal panen, ya, wabasyiris sabirin. Dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kabar gembira bagi
mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu ketika diberikan musibah oleh Allah akan melakukan istirja. Istirja itu kembali kepada Allah, mengembalikan permasalahannya kepada Allah, diantaranya dengan memohon pertolongan Allah melalui sholat. Nah ini ya, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 tadi sudah saya sampaikan, kita minta tolong ya kepada Allah untuk keluar dari permasalahan kita itu dengan sabar dan sholat. Sabar itu apa? Insya Allah dulu sudah kita sampaikan ya, ada sabar dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan juga dalam menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat sunnah duha ini Ibu-ibu banyak sekali keutamaannya. Ya, yang pertama bisa menjadi pengganti zikir. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Masya Allah ya, keutamaannya sangat luar biasa sekali ini. Dan ini saya yakin bisa kita lakukan secara konsisten, apalagi setelah kita mengetahui keutamaannya, diharapkan tidak ada satupun waktu duha yang kita lewatkan untuk melaksanakan sholat duha. Beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Jadi diharapkan setiap pagi hari, setiap ruas tulang kita itu ya, itu untuk melakukan sedekah gitu kan. Nah, fakullu tasbihatin shadaqatun. Satu kali kita membaca subhanallah itu sebagai sedekah satu ruas tulang kita. Ada berapa Ibu ruas tulang kita? Ada 360 ya. Sebenarnya dalam riwayat lain disebutkan ya, ketika Rasulullah menyampaikan itu nggak akan ada yang bisa sanggup melakukan itu wahai Rasulullah gitu ya. Maka beliau jelaskan ini ya, membaca satu kali tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Membaca satu kali alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Membaca satu kali la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin, membaca satu takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Ketika pagi-pagi kita membangunkan anak kita, ayo sholat, berkata yang baik, ayo wudu, itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Kemungkaran itu bukan hal yang masuk maksiat yang besar ya Ibu-ibu. Misalnya makan dengan tangan kiri kita larang, kita cegah, itu sudah termasuk sedekah. Dan yang lebih dahsyat lagi, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minadh duha. Masya Allah ya. Semua tadi, kalau kita nggak mampu sedekah 360 kali ya, dengan pun mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu cukup digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, ini salah satu keutamaan dari sholat duha ya, sebagai pengganti zikir dan sedekahnya 360 ruas sendi kita atau ruas tulang kita. Kemudian keutamaan yang kedua bahwa sholat duha ini 1 menit lagi sih. Oh gitu. Baik. Ya udah, besok to be continue ya, kapan-kapan kalau nggak selesai. Baik. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu-ibu namanya wasiat ya. Itu beda dengan pesan. Kalau pesan itu ya biasa aja. Kalau wasiat itu pesan yang penting. Ya. Nah, di antara pesan yang penting pernah beliau sampaikan kepada Abu Hurairah ya dalam hadis ini, Ausani Khalili Abu Qasim bisalasin. Jadi beliau berwasiat 3 hal. Al-witru qablan naum. Sebisa mungkin melakukan sholat witir sebelum tidur. Ya, kalau sesudah tidur lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu pilihan, variasi, nggak perlu diperdebatkan gitu. Wasiyamu salasati ayyamin kulli syahrin. Ya, puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan, wa raka'atai zuha ya, dan 2 rakaat sholat duha. Ya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan, tapi ini riwayatnya berbeda ya, sebagai sedekah 360 sendi. Dan juga yang keempat, di antara keutamaan sholat duha bisa menjadi wasilah jaminan rizki. Ini khusus yang 4 rakaat, ya ibu-ibu ya. Ini Allah sendiri yang menyampaikan dalam hadis qudsi. Ya bana Adam, wahai anak Adam, sholili arba'a raka'atin, sholatlah untukku 4 rakaat awalan nahar, di awal waktu siang, akfika akhirahu, akan aku cukupi rizkimu hingga akhir hari. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam
hadis qudsinya. Dan juga keutamaan lain, sholat duha ini merupakan ciri dari salah satu ciri orang-orang yang taat. Ya, Rasulullah sampaikan di sini, man sholat duha tsamani raka'atin, siapa yang melaksanakan sholat duha bukan hanya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, tapi dia meningkat sampai 8 rakaat, kutiba minal awwabin, maka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang awwabin, itu orang yang taat, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana lil awwabina ghafura, dan orang-orang yang taat itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini diperkuat dalam hadis riwayat Al-Hakim, la yuhafidhu ala salatid duha illa awwabun wa hiya salatul awwabin. Tidak ada yang menjaga sholat duha itu kecuali orang-orang yang taat, orang-orang yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan ada khusus untuk sholat isyraq atau syuruk, itu bisa memiliki peluang seperti pahala haji dan umroh. Ya, ini tapi satu paket perjalanan ya Bu ya. Artinya sholat subuh, berdiam diri di situ, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Satu paket, tidak boleh diputus ya. Nah, ini pahalanya besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man shallal ghadati fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk mengingat Allah. Maksudnya yang di rumah tadi bukan untuk bapak-bapak loh, nggih. Kalau bapak-bapak itu wajib sholat berjamaah di masjid. Hatta yadhkurullah ya, kemudian dia tetap duduk, tidak pindah, tidak meninggalkan tempat, berzikir kepada Allah. Hatta tatul asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla raka'atain, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrotin. Ya, dia berhak memperoleh pahala seperti pahala 1 perjalanan umroh dan 1 perjalanan haji. Sampai Rasulullah tegaskan tamaten, sempurna, pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Tapi ini tidak boleh dipahami, ya udahlah nggak usah daftar haji, ya udahlah nggak usah pergi umroh, cukup aja sholat syuruk gitu ya, nggak bisa. Keutamaan itu tidak bisa menggantikan kedudukan suatu ibadah itu sendiri ya ibu-ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Kayak kemarin kan umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Ya udah nih, kalau kayak saya punya duit, lebih baik umroh di bulan Ramadan atau daftar haji? Ya tetap daftar haji, karena hajinya itu wajib. Nah, dan yang sholat duha 12 rakaat ini memiliki keutamaan dibangunkan rumah di surga. Man sholat duha sintai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Masya Allah ya. 12 rakaat itu rewardnya itu istana dari emas Bu. Di surga ya di sini. Kalau kita bisa melakukannya continue. Nah, ini terutama untuk ibu-ibu yang sudah pensiun ya. Itu peluangnya cukup besar ya. Jadi di sini ada 5 cara kita melaksanakan sholat duha, nggih. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Ya, tapi 10 rakaat boten-boten nggih, harus diingat-ingat nih. Nah, masuk berdasarkan dalil ya. Yang 2 rakaat tadi sudah kita sampaikan, ini dalilnya. Yang 4 rakaat juga sudah kita sampaikan tadi, ini dalilnya. Yang 6 rakaat, nah ini yang 6 rakaat, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah berjamaah di rumahnya neneknya Anas bin Malik. Ya, ini beberapa nih, bahkan riwayatnya ada 3. Jadi 6 rakaat gitu ya. Kemudian yang 8 rakaat, tadi kita juga sudah sampaikan. Kemudian yang 12 rakaat tadi ya, selain daripada hadis yang depan tadi, ada juga riwayat yang lain. Jadi untuk sholat duha ini tidak ada yang meriwayatkan 10 rakaat ya. Untuk waktu pelaksanaannya idealnya itu ya jam 7 ya Bu ya, itu idealnya. Tapi setengah 7 sudah bisa ya. Atau jam 6 lebih ya, tergantung cuaca ya Ibu ya. Kalau sudah kelihatan terang ada matahari, nah itu silahkan bisa dimulai sholat gitu ya. Kalau idealnya maksudnya waktu yang ininya ya,
paling bagusnya ya jam 8 sampai jam 11 itu ya. Tapi boleh sebelum itu, boleh ya, asal matahari sudah sedikit meninggi ya, sudah ada apa itu namanya? Ada sinar mataharinya, karena mendung kadang kan, itu sudah diperbolehkan untuk sholat duha. Ala kulli hal ibu-ibu, yang terpenting bagi kita ya, mudah-mudahan sholat yang kita lakukan, apakah itu wajib atau sunnah, itu bisa lebih khusyuk, karena khusyuk ini yang pertama kali diangkat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari muka bumi ini. Nah, meskipun yang terakhir diangkat adalah sholat. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa sholat dengan khusyuk ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsya, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la tustajabu. Jadi kita berlindung kepada Allah ya dari 4 hal: ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan juga doa yang tidak dikabulkan. Nanti bisa saya share, bisa diamalkan ya. Nah, demikian ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.